Semakin banyaknya lampu, tadi banyak jamaah yang foto. Terus lampu ini mempunyai karakter yang bagus sehingga memanjakan pemandangan juga. Hal itu membuat gersangnya atau panasnya suhu di sini tidak menjadi hal yang begitu mendramatisir keadaan ya. Jadi ada hal-hal yang bisa menenangkan dan menunjukkan. Jalan-jalan keliling Madinah, alhamdulillah, sambil ngonten bersama si manisku. Alhamdulillah disupiri wong Arab, bro. Apaan disupiri wong Arab? Mobilnya mobil gede, CC besar, ternyata enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita tiba di sekitaran Clock Tower. Di sini tempatnya pedestrian, taman yang bagus di Madinah. Kita akan ngonten. Jadi kita diantar sama teman di Arab, teman Arab baru maksudnya. Jadi wait a minute. Kita rental mobil, terus kita akan ngonten di Clock Tower. Mari kita ikutin perjalanan kita. Ya, alhamdulillah sebelum ke Clock Tower saya akan mau mengulas beberapa street furniture yang ada di sini. Di sini ada bollard ya sekitar tinggi 70 cm, diameternya sekitar 8 in. Terus ada tiang lampu 2 cabang. Itu sangat tinggi ya, sekitar 12 meter lah tingginya. Terus pedestriannya bagus juga, ini pakai semacam batu alam andesit dengan panjang sekitar 20 x 60. Andesitnya disusun secara susun anyam, jadi zigzag bergantian. Terus di sini andesit juga model persegi sekitar 20 x 20. Terus di sini ada kanstin. Ini adalah grill air. Ketebalannya sangat tebal sekali, itu sekitar 6 cm. Jadi memang super untuk heavy duty ini. Jadi insya Allah keamanannya akan lebih terjaga. Dan taman di sini ini sedang ada renovasi. Terlihat ada ekskavator dosan di situ baru mengerjakan pedestrian. Kita masuk lebih dalam biar bisa mengulas lebih jauh pedestrian yang ada di kota Madinah. Kota Madinah ini tempatnya sangat nyaman, penduduknya ramah-ramah, terus fasilitas juga sangat super prioritas dari pemerintah, dari material yang digunakan, dari ambience-nya, tamannya, jadi nuansanya benar-benar segar. Terus sekarang tanaman-tanaman dari pemerintah sudah digalakkan, bahkan di Arab yang terkenal panas pun rumputnya hijau, itu rumput asli bukan sintetis. Terus kurma-kurmanya juga segar karena di setiap pohon di sini ada irigasinya masing-masing dengan selang seperti hidroponik. Jadi dia udah ada timernya dan lain-lain, udah ada kontrol box dan lain-lain. Nanti kita bisa ulas lebih dalam. Nah, ini bollardnya. Ini bollardnya bukan traso ya, seperti di Indonesia banyak kan traso. Ini menggunakan batu alam asli. Jadi ini ada bubutannya, bekas bubutan batu alam. Ini batu alam. Ini seperti di lantai di depan Masjid Nabawi. Jadi tapi ini utuh. Batu alamnya utuh, super. Mantul, guys. Terus ini juga ada main hall. Ini manhole-nya terbuat dari konkrit atau semen. Terus ada beberapa kursi. Di sini ada kursi juga terbuat dari batu alam juga.
Nah, jadi Clock Tower ini memang pusatnya untuk orang-orang berkumpul. Terus ini banyak sekali ini hari malam Kamis, jadi belum begitu banyak karena di sini weekendnya malam Jumat. Ini besok jauh lebih banyak. Ini adalah tempat untuk berkumpulnya. Kalau di Amerika ya Times Square-nya, atau kalau di Jogja ya Malioboro-nya, kalau di Surabaya ya di Jalan Tunjungannya. Jadi warga-warga lokal tempat di sini sering berkumpul waktu malam hari, sore atau menjelang malam itu di tempat-tempat yang ramah untuk pejalan kaki. Ini manhole untuk jaringan operator. Kalau di Indonesia STC ini ya semacam Telkomselnya. Terus di sini ada bak sampah. Kita lebih dekat lagi. Bak sampahnya ini guys terbuat dari marmer, nggak kaleng-kaleng. Biasanya kan cuma plat di roll dan lain-lain. Di sini marmer, tebalan sekitar 4-5 cm. Terus tempat duduknya juga batu alam asli, dibelah seperti dadu besar dan diletakkan di mengelilingi dari clock tower. Terus clock towernya di sisi tengah ada lampu LED. Terus tengahnya ada mungkin itu kalau nggak metal cutting ya semacam ornamental yang dia di laser atau di cutting dengan menggunakan butter jet atau router. Jadi ada pendarahan cahayanya itu yang benar-benar bagus. Terus jamnya ada di 4 sisi karena ini persegi 4 atau persegi tapi dia tinggi. Terus ada tiang lampu juga, ada yang cabang 1, itu cabang 1. Terus ini ada cabang 2. Terus ada grill juga. Mari kita lihat grillnya kualitas. Ini adalah grillnya, sangat tebal, itu sekitar 6 cm, bisa di zoom in. Ini spesifikasinya heavy duty. Terus bentuknya mirip duri ikan, jadi diagonal diagonal yang satu miring ke sini, yang satu miring ke sini, tapi tengahnya ada tulangan utamanya. Ini seperti semacam duri ikan atau pelepah pohon kelapa. Jadi modelnya memang semacam diagonal. Ini pernah kita lakukan juga di Indonesia, udah kita terapkan juga model diagonal. Ini banyak fungsinya, jadi ketika jalannya ada sepeda atau motor yang arahnya melintang atau membujur itu nggak jadi masalah. Tetapi dari segi fungsi kekuatan dia memang agak menurun. Makanya dari segi desain ya, desain yang korelasinya dengan kekuatan. Jadi memang dia dibutuhkan ketebalan yang lebih tebal daripada bentuk persegi atau yang umum aja, persegi atau melintang atau membujur. Terus ini juga di pemerintah Arab Saudi, saya lihat kemarin muter-muter di kota itu memang baru fokus renovasi pedestrian dan trotoar. Banyak sekali tempat-tempat berkumpulnya orang dibedah, termasuk di sini juga dilakukan. Ini ada manhole-nya, kita lihat. Nah, ini adalah manhole. Ini box kontrolnya, jadi ini untuk manhole electrical. Jadi saluran shower atau drainase air kotor dengan electrical itu harusnya dipisah semacam ini. Jadi ini ada box untuk kontrol. Terus ini ada pipa PVC, terus di dalamnya ada kabel-kabel. Semacam ini juga sudah dilakukan di Jogja untuk yang proyek-proyek yang beginian. Itu sudah menerapkan semacam ini kayak seperti di Tugu, terus di Taman Pintar dan lain-lain itu, sehingga kabel-kabel sudah tidak di atas tapi ditanam di area pedestrian. Terus kita bisa lihat lebih dekat lagi. Nah, inilah bukti dibongkarnya total. Di belakang itu sudah jadi sebagian. Itu adalah taman mini atau mini taman, bagus banget. Ada rumputnya yang segar dan ada beberapa taman. Ayo kita ke sana lagi. Dilihat ini banyak anak-anak kecil main sepeda. Ini memang ruang publik yang
dimanfaatkan benar-benar untuk keramah tamahan dari pemerintah untuk masyarakat. Ayo kita main ke taman di sana. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini banyak warga lokal di sini, memang walaupun tamannya kecil tapi rumputnya benar-benar seger dan mereka menikmati. Ada yang tiduran, ada yang pakai kursi, ada yang untuk makan, minum, ada yang untuk main handphone anak kecil dan sebagainya. Ini adalah benar-benar fungsi yang taman. Seharusnya di setiap kota di Indonesia itu kita harus memiliki area yang holistik. Jadi pedestrian, trotoar, taman itu bisa dikoneksikan atau dikoneksikan terus di tempat-tempat yang memang benar-benar dibutuhkan. Jangan membuat taman yang begitu mewah tapi di tempat yang tidak krusial atau tidak dibutuhkan sehingga akan mangkrak. Jadi dibuat yang benar-benar epicentrum, dia titik pertemuan jalan-jalan, gang-gang, dan memang masyarakat berkumpul di situ. Jadi pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas, untuk membangun tempat yang layak, yang bagus, sehingga livability-nya suatu kota itu meningkat. Terus masyarakatnya juga tensinya bisa berkurang karena ya memang mereka dari pagi sampai sore sudah bekerja, dia malam setelah pulang kerja memang harus menurunkan tensi pikiran. Jadi ini bisa dilihat sendiri. Terus ini ada lampu high mesh. Jadi yang tengah itu kalau tinggi sekali terus strukturnya kuat itu biasanya orang menyebut high mesh. Jadi yang lampunya high atau tinggi. Terus kita bisa lihat lebih dalam yang lampunya. Halo. Rasa GR sing dianu aku. Rasa GR sing dianu aku. Ya, ini adalah di sini ada main hall, terus di sini ada tiang lampu. Ini tiang lampunya besar. Ini diameternya mungkin sekitar 60, tapi di sini melengkung. Terus ini bukan lagi dari plat loh. Ini full cor. Jadi full cor logam dan logamnya besi, nggak aluminium, bukan kuningan dan lain-lain. Terus modelnya sok-sokan, jadi ini modelnya modular, knockdown dari bawah sampai sini. Ini sendiri bisa lebih dekat. Terus ini ada ukiran Arabik, tema Arabik. Terus ini adalah satu segmen sendiri. Jadi ini sampai sini ini ada sambungan, terus ini sampai sini ada sambungan. Terus jadi segmen 1, 2, 3. Terus ini ada segmen lagi, ada 4. Terus ini masih 4 ini utuh. Jadi yang silver ini satu segmen. Terus itu 5. Jadi segmen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 10 segmen yang ada di tiang lampu ini. Jadi memang benar-benar kokoh. Ini tebal, bisa dicek di biasanya ada terminalnya. Nah ini benar ada terminalnya. Ini adalah terminal electrical. Terus di sini ada logonya, logo Arabik. Terus ini ketebalan sekitar 1,5 cm, nggak main-main, 1,5 cm, bro. Wis, karena anggarannya Arab Saudi ya, bermandikan minyak dan devisanya banyak dari jamaah Muslim seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Jadi memang luar biasa Arab Saudi ini membangun, nggak kaleng-kaleng. Dari lantainya ini kita ulas juga, lantainya ini semacam andesit ya, batu alam yang mungkin banyak ditemukan di beberapa negara juga banyak. Terus ini merah ini juga sebenarnya di Indonesia ada, kayak model ujung pandangan, tapi kalau ujung pandang putih, tapi yang merah itu juga ada di Indonesia. Cuman pastinya tidak persis seperti ini. Ini yang putih. Jadi ini semua batu alam. Terus ketebalannya bisa kita cek, mumpung ini baru direnovasi. Itu ketebalannya sekitar 4-5 cm. Nah, yang benar itu seperti ini. Jadi sekitar 4 cm. Di Indonesia banyak ditemuin di proyek-proyek atau proyek swasta itu masih menggunakan 1-2 cm, sehingga banyak yang crack atau patah. Apalagi spesies di bawah andesit itu tidak sempurna. Jadi ada yang kropos sehingga dia momennya ada momen cantilever, sehingga
ketika kroposnya di tengah dan diinjak di atas yang kropos itu, maka ya semacam ada barang, terus ini ada tumpuan dua, terus ini ada tumpuan dua, terus ini ditekan dari sini. Jadi sangat mudah untuk crack, karena struktur itu harus diperhatikan benar. Jadi memang ketelitian dari tukang, dari pekerja itu memang harus di benar-benar di maintain dengan bagus. Ini ukirannya juga ekstrim. Ini nongolnya sekitar 4 cm. Jadi topping di sini ini top level. Kalau kita bikin dari CNC ini namanya top layeringnya itu 5 cm dari pangkal ini 4 sampai 5 cm. Terus kalau di sini ini sekitar 8 mili. Jadi modelnya ini cor semua, cor utuh, tidak ada sambungan, bro. Kalau di Indonesia rata-rata kan kita juga buat untuk menghemat anggaran ada sambungan, tapi di sini nggak ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan kita juga bisa buat, tapi anggarannya pasti akan lebih karena model castingnya harus pakai core atau pakai inti, dalamnya pakai inti resin pasir sehingga logam cairan itu bisa menyelimuti di intinya itu. Tapi kita biasanya anggarannya berhemat, jadi kita pakai yang belahan atau separuh atau dibagi 3, kemudian kita gabung dengan menggunakan, kita monolitkan lagi dengan menggunakan argon. Ini banyak tiang lampu di sini. Ya, ini selanjutnya kita di lokasi Old Station atau stasiun lama. Kalau di Indonesia ada kota tua, ada stasiun lama juga. Nah ini bangunannya bagus banget, luar biasa. Ambien cahayanya juga bagus banget. Ada cahaya yang dari dalam, ada cahaya yang dari luar. Terus ini pedestrian dan tamannya juga bagus banget. Ini dari mobil langsung ngedrop di sini. Terus ini ada bular-bular kecil. Ini untuk pelindung pejalan kaki dari mobil. Jadi ini sangat ramah untuk pejalan kaki. Terus sayangnya kurang pencahayaannya, masih kurang banyak untuk di daerah pedestrian. Seperti yang saya jelaskan tadi, memang pemerintah Arab Saudi baru membangun besar-besaran untuk area pedestrian dan trotoar dan taman. Jadi ini barusan dibangun, ini masih ada sisa-sisa konstruksi. Jadi mungkin nanti tiang lampunya baru mau dipasang setelah ininya selesai. Nah terbukti itu tiang lampunya baru dipasang yang di pinggir tapi belum nyala. Jadi itu memang belum sempurna untuk dinyalakan. Terus di sini ada bangunan gedung besar, ini sepertinya gedung pemerintah. Terus ini ada masjid. Masjidnya juga ini masjid lama ya, masih batu-batunya susunannya itu masih struktur batunya struktur lama. Jadi memang dipertahankan bentuk dari masjid yang lama itu. Terus cahayanya juga bagus banget, lightingnya, tata letak pencahayaannya, mana yang ditembak cahaya berapa watt itu pas banget. Semacam ini yang stasiun lama ini juga bagus banget. Coba dilihat dari sudut sana. Terus itu ada lampu semacam lampu patri, itu cahayanya dari dalam. Terus ada cahaya yang putih itu dia cahayanya dari depan, jadi ditembak sorot ke bangunannya. Jadi ada dua pendaran cahaya yang beda dan disatukan dan membentuk tampilan yang sangat mewah. Ini bagus banget. Terus kita cek dulu ke trotoarnya. Ini modelnya model zigzag, model batunya ya sekitar 40 kali 20 ini. Terus ini ada pohon. Mungkin nanti di sini ditaruh grill pohon. Jadi setelah pohon ini selesai ditanam semua, nanti ada grill pohonnya. Ini bisa lebih dekat. Jadi stasiun ini masih dipertahankan desain dari awalnya. Susunan kayunya, terus susunan batu-batu dindingnya, terus kacanya itu masih bener-bener masih original.
dan bagus banget untuk dinikmati sebagai titik central view. Jadi penglihatan kita fokusnya di sini, tapi masyarakat besok setelah ini jadi bisa duduk-duduk di sini dengan nyaman. Terus jalannya juga enak, ini pas pengkolan. Ini jalannya ini dari itu yang hijau itu Masjid Nabawi. Jadi dari Masjid Nabawi lurus ke sini, terus jalannya ini melengkung. Jadi kayak kurva S. Di sana melengkung ke arah ke kiri, terus ini lurus sedikit terus melengkung ke kanan. Jadi ini benar-benar view yang sangat-sangat cantik. Bagi yang umroh bisa meluangkan waktu sejenak di Old Station, bisa cek di Google Map. Di Old Station tadi kita, sebelum di Old Station ini kita di Clock Tower. Ini bagus banget. Jadi kita explore Madinah. Saya tanya mutawif dan warga setempat di mana tempat titik-titik kumpul masyarakat yang baru dibangun dan apa yang sudah dibangun yang bagus. Saya datangin dan saya biasanya di sini meluangkan beberapa waktu untuk mempelajari. Jadi untuk merekam, mempelajari secara langsung kasat mata sehingga di otak kita langsung mendownload apa yang ada kelebihan di sini, kemudian kita install, kita running di Indonesia. Jadi apa yang bagus di sini bisa kita terapkan di Indonesia. Salah satu proyek yang terakhir kita kerjakan adalah dari pemerintah kota Gresik dan Surabaya. Itu jadi di pemerintah kota Gresik itu ada kawasan orang-orang Arab, jadi dibangun sesuai dengan karakter Arabik. Di Surabaya juga ya, ada kawasan Arab, di sana ada Ampel. Saat ini kita baru bangun suplai di sana besar-besaran juga. Itu kita juga adopsi dari beberapa karakter bangunan yang ada di Arab, sehingga nuansanya di Gresik dan Surabaya di lokasi Arabik itu benar-benar terasa oleh pengguna jalan dan masyarakat untuk wisata malam atau bersameria. Terima kasih, saya melaporkan dari Old Station. Semoga video ini banyak manfaat dan keberkahan. Bagi yang penasaran dan pengen mengadakan street furniturnya bisa komen, bisa telepon, dan bisa menghubungi hotline kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.